Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kesabaran adalah praktik petapa yang paling tinggi. Sang Buddha bersabda, kebahagiaan nibbana adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Ia yang masih melukai, yang masih menyakiti, bukanlah pawajita, bukanlah sama. Tidak berbuat segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan, memurnikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Tidak menghina, tidak menyakiti, berperilaku sesuai dengan patimokkha, madya dalam hal makan, senang di tempat yang sunyi, tekun mengembangkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Anggota sangga yang kita muliakan, para samera, para tasilani, para rama-ramani, upacarika, segenap karakasaba pengurus wihara-wihara se-Lombok Utara. Hadir juga ibu-ibu Andani, ketua cabang, serta jajaran pengurusnya, juga tentu pemuda-pemudi Patria, ketua cabang, serta pengurusnya, juga Ketua Magabudi cabang Lombok Utara beserta jajaran pengurusnya. Singkatnya hadirin Bapak Ibu saudara-saudari sedama, Suki Hontu Namo Buddhaya. Pagi hari yang cerah ini, tanggal 22 Maret tahun 2023, di mana saudara kita umat Hindu memperingati atau melaksanakan satu hari raya penting, yaitu Nyepi, dan kita di sini pun hadir bersama-sama untuk juga melakukan satu acara penting, salah satu hari raya kita sebagai umat Buddha, yaitu Magha Puja. Magha Puja tahun ini, tahun 2023, meskipun satu tahun bertambah dari tahun 2022, tetapi peringatannya sama seperti hari raya di tahun lalu yang lain, yaitu yang ke-2566. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, kemarin saya baru tiba di Lombok, ya, kunjungan ke satu tempat yang cukup jauh, yaitu ke wilayah Maluku. Datang ke Pulau Ambon dan masih masuk lagi ke satu pulau yang ternyata pulau yang paling besar di Maluku, yaitu Pulau Seram. Nah, di Pulau Seram ini kita hanya menjumpai umat Buddha transmigrasi, umat Buddha yang datang dari Jawa,
dan hampir tidak ketemu umat Buddha dari Lombok. Berbeda kalau kami datang ke Jayapura, ke Sorong, ya di sana banyak umat Buddha. Tetapi di Maluku ini hampir tidak. Tetapi masuk ke pedalaman, kalau batas yang hanya bisa dijangkau mobil, lalu harus berjalan kaki naik ke gunung, hampir 2 hari perjalanan, maka harus menginap di perjalanan dengan jalan kaki. Ada satu komunitas penduduk asli, ya, yaitu suku yang ada di sana di wilayah Yamahita, di pegunungan Yamahita. Dan istimewanya beberapa tahun terakhir ini, sejak didatangi oleh anggota sangga yang mulia Bapak Sri Ratna Mahathira, yang kebetulan kemarin saya juga berkesempatan bersama beliau sana. Mereka bersedia menyatakan diri sebagai umat Buddha. Tersebar di 3 wilayah, ya, karena di pegunungan, ya, ada lereng sebelah barat, sebelah timur, ya, selatan, hampir 100 kakak. Dan mereka seperti 40 tahun kita umat Buddha di sini dulu, belum ada listrik, belum ada sinyal seperti kita sekarang, sudah jauh, ya, melesat maju. Mereka belum punya listrik, ya, tidak ada jaringan telepon, juga belum ada wihara. Nah, kalau di sana kita merasakan antusias umat yang menyatakan diri sebagai umat Buddha cukup kuat, maka menjadi cerminan bagi kita umat Buddha di sini, di mana sudah melewati masa-masa itu 40-30 tahun yang lalu sebelum ada wihara, maka seharusnya kita di sini lebih bersemangat lagi. Dan saya sangat mengapresiasi Mangga Puja bersama KBRI Lombok Utara untuk memperingati Mangga Puja 2566 di Wihara Bodhidharma ini. Dan rasanya juga cukup lama tidak ada kegiatan secara bersama-sama kecuali Dhammasanti, ya. Dhammasanti bersama-sama hampir tiap tahun kita adakan. Memang sempat terpotong karena situasi COVID kemarin, ya. Tetapi Mangga Puja bersama ini rasanya jarang sekali, dan sekarang baru bisa terlaksana. Dan kita jujur melihat antusias umat luar biasa. Ya, inilah sebetulnya sumber daya kita, sumber daya umat Buddha, yang mana secara alami sudah banyak umatnya. Ya, sumber daya manusia, sumber daya alam yang harus kita manage, ya, yang harus kita perkokoh, perkuat, ya, dan kita wujudkan di dalam kebersamaan seperti pada pagi hari ini. Sesungguhnya kalau kita menyadari kita ini bisa bersuadaya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, tidak harus tergantung dari pihak luar. Ya, misalnya dalam hal konsumsi, ya, umat begitu antusias, ya, bisa dilaksanakan dengan pindah patah, bahkan meski panitia sudah menyiapkan cukup banyak makanan, tetapi umat yang datang berduyun-duyun juga membawa makanan.
Ini kan bagus, ya. Tetapi kegiatan yang bagus ini jangan cuma mau diadakan kalau dekat-dekat itu, ya, dekat-dekat kampanye, ya. Nah, karena sesungguhnya ini kekuatan alami kita, ya, kekuatan umat Buddha, ya, untuk menunjukkan eksistensinya, untuk menunjukkan kemampuannya, untuk menunjukkan kebersamaannya, persatuan. Dan momen Magha Puja ini adalah momen yang ada korelasinya. Bagaimana sejarahnya Magha Puja ini bisa hadir 1250 abad. Yang saya yakin di sini tidak sampai 1000, ya. Tetapi bisa berkumpul secara alami tanpa diundang, tanpa diminta, bersama-sama di satu tempat. Dan ini menjadi salah satu ciri peringatan Magha Puja. Ciri lain kita semua sudah tadi membaca, ya. Semuanya adalah siswa Sang Buddha yang ditasbihkan langsung dari tangan Sang Buddha sendiri, bukan oleh siswa murid Sang Buddha. Jadi Sang Buddha sendiri yang mentasbihkan para biku yang hadir ini 1250 biku. Dan ciri yang lain juga semuanya sudah mencapai arahat. Meski semuanya sudah mencapai arahat, ya, sebagai syarat yang berikutnya, Sang Buddha tetap membabarkan, ya, tetap mengingatkan, atau mungkin persisnya Sang Buddha di momen itu memformulakan, ya, jadi membuat satu formula bahwa ajaran dari sekian dhamma yang begitu banyak, yang begitu luas itu diringkas, ya, di dalam Oda Patimokkha yang tadi di depan saya baca terjemahannya. Mungkin ada yang bertanya, berarti ini hari raya yang khusus untuk para biku. Lalu relevansinya untuk umat Buddha apa? Nah, ini pertanyaan bagus, ya, pertanyaan cerdas. Tetapi tentu dhamma itu universal, bukan untuk para biku, tetapi untuk semua makhluk yang ingin membebaskan diri dari penderitaan. Baik yang pertama, beliau menyampaikan kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Jadi kalau kita daripada selaku sejauh ini memahami tos paling sakti ini kan setahun kelek, ya, entah tinggal beli tiket, ya. Tos paling sakti ini kan si bau melapa pada atas saya, tinggal beli tiket, beli kapal, beli sampah, beli pasbuk, ya. Enggak, si Tom menghilang, jangan kalau itu menghilang. Dia memarah purnanya, dia marah penginama menghilang, ya. Enggak, lu itu si sakti kita salah satunya bisa menggandakan diri sekarang melalui HP, bisa berkomunikasi dengan semua orang di dunia ini selama jaringannya ada, ya, bisa menggandakan diri. Di WhatsApp itu kan sekarang bukan hanya Zoom, ya. Banyak saya perhatikan, ya, kalau saya pergi bersama umat itu mereka bisa melakukan video call secara bersama-sama dengan semua anggota keluarganya. Ya, saya belum tahu programnya apa itu. Yang saya tahu hanya Zoom meeting atau Google meeting. Nah, tetapi apa yang kita bayangkan, kemampuan batin yang tinggi, ya, yang tidak terbayangkan oleh kita 30-40 tahun yang lalu, sekarang sudah bisa dilakukan. Tetapi luar biasanya Sang Buddha mengingatkan kita, kesabaran ternyata yang paling tinggi.
Zaman semakin canggih, teknologi semakin maju, semua sudah ada, tapi kesabaran orang semakin menipis. Ya, kesabaran orang semakin terkikis, hampir tidak ada. Lebih banyak orang yang tidak sabar. Ya, meskipun namanya sabar. Ya, syukur ada nama sabar untuk mengingatkan. Nah, jadi kesabaran, orang yang mampu menahan diri dari amarah, dari emosi, ya, dari keinginan untuk membalas, itu latihan bertapa yang paling tinggi. Selanjutnya, kebahagiaan yang tertinggi itu apa sih? Bagi punya ini kah, punya itu kah, bisa pergi ke sana kah, ke sini kah? Sang Buddha kembali mengingatkan kita, nirvana itulah kebahagiaan yang tertinggi. Selama ini kita mengatakan nanti saya bahagia. Kenapa? Sudah tembus 4 nomor. Berarti saya bahagia. Kenapa? Menang itu yang di HP itu bukan namanya online itu. Akhirnya pesta pora, traktir teman, ujung-ujungnya cerita. Semua juga cerita. Nah, kita menyangka itu kebahagiaan, ini kebahagiaan, itu kebahagiaan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mengingatkan kita, ketika kita bebas dari loba, dosa, moha, bebas dari keserakahan, kebencian, kebodohan batin, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kira-kira kalau di dalam batin kita ada loba, dosa, moha, kita sebenarnya hanya baru senang punya ini, baru senang punya itu, belum bahagia seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha. Ia yang masih menyakiti, masih melukai, bukan seorang samana. Jadi kalau ada para biku, para samana pelatih secara fisik, mungkin di film-film dilihat ya, sampai bertarung dengan senjata, sampai saling bunuh. Menurut Sang Buddha di dalam Pawada Patimokkha ini, itu bukan cara hidup sama, ya, bukanlah cara hidup pertama. Menjadi samana, menjadi pawajita, menghindari konflik, ya, membuang senjata. Tidak hanya senjata, Sang Buddha mencontohkan dengan ya, menanggalkan mahkota, perhiasan, ya, kemewahan tahta, yang mana zaman ini, zaman now, banyak orang yang justru mencari itu. Banyak orang mencari kursi. Sebaliknya Sang Buddha mengingatkan kita, Sang Buddha melepaskan kursi. Nah, tapi bagi mungkin kamera kursi dia tidak tertopol. Ya, lama daerah kami dulu itu kan kita kebahagiaan, bagi justru kami dulu itu kebahagiaan pemerataan masyarakat. Baik, ya, sejauh itu ditempuh dengan cara-cara baik. Makanya memang tidak bisa dipungkiri di depan saya mengatakan kita ini punya sumber daya manusia. Kalau kita tidak punya sumber daya, contohnya wihara ini, begitu donatur melihat ada umatnya tidak ada wihara, tidak ada berdana. Ada umatnya banyak, bahkan di sini ini sampai ratusan kakak. Itu sumber daya. Ada bikunya 3, ya, ada romonya banyak. Jadi dari situlah, oh iya, layak dibantu sampai kebablasan bantuannya. Nah ini bisa punya wihara sebagus ini, ya. Berarti operasi itu saya ada biasa masak. Nah, tapi inilah kebanggaan kita, ya. Hari ini kita sepakat wihara Budi Dharma adalah wihara kita bersama. Setuju? Ya. Sebab kalau tidak begitu kita ada kasih ini di sini,
ya. Ya, jadi siapapun yang sudah berperan, yang sudah berkontribusi langsung tidak langsung, materi, moral, berjasa untuk wihara ini, untuk kenyamanan kita berada di sini, untuk pelaksanaan hari raya secara bersama-sama. Selanjutnya, Sang Buddha mengatakan, jangan berbuat jahat, sabar papasa karena usaha supasampada, perbuat kebajikan sebanyak-banyak, bersihkan hati dan pikir. Kenapa? Karena kejahatan itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Tidak hanya menghancurkan orang lain, tapi juga menghancurkan diri kita sendiri. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, sebetulnya ngeri-ngeri. Ya, negara-negara adidaya ini kalau sudah nekat, sudah mainnya nuklir, kita semua habis. Bayangkan kalau satu bom nuklir diledakkan, di mana ledakannya itu bisa membentuk tsunami yang tidak pernah kita bayangkan. 1000 meter ombak di atas laut habis. Ya, kecuali kalau kita berdiri di puncak gunung Bidara masih sama, tapi turun-turunnya mau makan apa? Sama aja. Nah, kemajuan teknologi tanpa diimbangi dengan pengendalian lebih seram, ya, lebih mengerikan. Zaman dulu mungkin senjatanya bambu runcing, keris, tombak, ya, sekali pakai satu orang yang kena. Zaman sekarang satu senjata bisa membunuh orang satu pulau, satu negara, bahkan satu dunia. Yang menembaknya juga bisa mengenai dirinya sendiri. Itu kekuatan nuklir yang tidak terbayangkan. Dari mana kita tahu berarti? Pernah uji coba nuklir itu diuji coba. Itu yang diledakkan di Nagasaki, di Hiroshima itu baru bom atom. Itu pun menyapu satu kota. Bayangkan diledakkan misalnya di Mataram. Kita nih di sini juga ikut kena. Itu baru bom atom, belum nuklir. Nah, jadi pengendalian ini menjadi sangat penting. Hindari semua bentuk kejahatan. Perbanyak kebaikan. Saling tolong, saling bantu. Sekarang yang membuat umat Buddha sedikit terangkat nama baiknya, ada lembaga-lembaga sosial, ya, secik misalnya, itu bagus, ya. Kenapa? Gerak cepatnya, ya, dan peranannya di masyarakat bagus. Ya, saya beberapa hari ini baru dapat info ternyata telat bahwa secik itu juga ada program mahasiswa. Ya, anak-anak kita yang lulus SMA bisa kuliah kedokteran, bisa jurusan bisnis dan lain sebagainya. Itu ada beasiswa dari secik. Nah, mungkin nanti yang punya channel bisa mengabari ya ke depan. Yang pentingnya saya berpikirnya yang penting anak-anak kita pendidikannya lebih baik, ekonominya lebih baik. Ya, karena pada akhirnya seperti juga Dhamma itu membawa manfaat kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semuanya. Sawa papasa akarana kusalasa supasampada sacita payodapana, bersihkan hati dan pikiran. Ya, karena ternyata tidak hanya perbuatan baik, tidak hanya perbuatan jahat yang pasti motivasinya hati dan pikiran yang kotor. Pikiran perbuatan baik juga bisa berangkatnya dari perbuatan kotor. Pikiran yang kotor maksudnya. Karena ada orang misalnya memberi kan berbuat baik, tapi niatnya saya memberi supaya orang melihat saya lebih daripada orang yang saya beri. Atau ada yang bertujuan untuk menghina. Ini saya bagi pemberiannya dilempar nyok.
Nah, makanya penting untuk memotivasi. Pesan yang berikutnya, tidak menghina, tidak menyakiti, hati-hati menjaga, hati-hati dengan ucapan kita. Kadang-kadang kita para ibu saudara juga romo-romo di dalam memberitahu kalau anak kita salah, adik-adik kita salah, diberitahu dengan juga cara yang tepat, ya. Karena kalau kita tidak menggunakan cara yang tepat, apalagi ingin mempermalukan, ya, ingin istilahnya, ya kan dia salah, berarti wajar saya beritahu. Tapi kan ini tujuan kita kan memberitahu supaya dia berubah, jangan sampai menjadi dendam, ya, menjadi apalagi mungkin kita memberitahunya tanpa informasi yang lengkap, ya. Kadang-kadang kita ingin menyikapi satu masalah itu kan harusnya kita lihat dari berbagai sudut, ya. Kenapa dia melakukan ini? Apa alasannya? Nah, harus kita perhatikan latar belakangnya. Sama seperti orang misalnya, kadang-kadang ketemu kita, kok tumben dia menyebang? Kan biasanya kan senyum, ini menyebang. Nah, kita kalau terlalu reaktif, kurang ajar ini. Harusnya dia senyum, padahal dia tertuang sang kenyataan sakit, ya, sang kenyataan nahan, milih membuangi, bilis-bilis, ya, milih membuang WC, kan menyebang, milih kan butuh. Kita menuntut harus dia senyum, harus dia menyapa kita tanpa kita mengetahui sebabnya. Ini penting, ya. Cara kita memberitahu, ya. Intinya jangan responsif, jangan terlalu bereaktif dengan cara negatif, ya. Hadapkan diri dulu, kan. Hati para takut ini, sabar dulu. Ya, ini ada apa? Ada masalah apa? Ini sebabnya apa? Cara sang Buddha kan begitu, ya. Mencari semua sebabnya apa, ya. Ya kan, 4 kesulitan mulia itu kan mencari sebab, ya. Bukan kemudian langsung menghakimi, langsung menyalahkan, ya, langsung memojokkan, apalagi menjatuhkan, ya. Tidak. Jadi tidak menghina, tidak menyakiti, berperilaku sesuai dengan tata susila. Kalau para ibu, Patimokkha, kalau mengetawa Pancasila, ya. Mahir dalam hal makan. Nah, zaman sekarang ini makanan disu atau bukan hanya membuat kita sehat, tetapi bisa mengundang banyak penyakit, ya. Kalau kita tidak hati-hati, makanan sekarang ini memang sepertinya membuat kita cepat besar, cepat mampu, cepat belai, tapi dikatakan, ya, dikatakan, ya, besar lelah, ya, pada belai. Nah, ya, jadi media dalam hal makanan. Makanya, ya, kalau umat Muslim, saudara kita ada puasa, ya, umat Hindu ada Nyepi, bahkan di dalam Kristen juga ada sistem puasanya mereka. Kita ini kapan puasa? Harusnya uposata, tapi diingat, ya, uposata yang harusnya kita pengendalian diri, tetapi sebaliknya tidak, ya. Nah, lebih kalau berbicara muja ini sebenarnya tradisi bagus, ya. Tetapi karena pendidikannya, pengertiannya, penerjemahannya kurang, sehingga lemahnya bukan mengingat jasa leluhur yang harusnya, yaitu yang menjadi titik poin penting. Mania dalam hal makanan, senang di tempat yang hening, yang sunyi, tekun melatih batin. Nah, ini spesifikasi ajaran anjuran kepada para biku. Jadi inilah rangkuman Owada Patimokkha, ya, yang beliau babarkan di dalam atau di momen Magga Puja.
Lalu relevansinya untuk EP pada apa? Nah, tentu EP terjemahkan sendiri. Semuanya pasti bermanfaat. Ya. Sang Buddha itu tidak akan mengajarkan dhamma yang sia-sia, tidak akan mengajarkan dhamma yang tidak ada manfaatnya. Karena kita tahu pengetahuan dia itu begitu luas, ya, sehingga beliau hanya mengambil satu genggam daun di tengah daun, banyak daun di hutan yang luas, karena beliau menyadari cukup dengan segenggam daun di tanah ini kita bisa menghentikan penderitaan, yang kita bisa mencapai kebahagiaan. Ya, hari ini hari yang bahagia buat kita semua, momen yang bagus, momen yang api, ya. Jaga terus kekompakan, jaga terus kebersamaan, bersatu di dalam kebaikan. KWTI Lombok Utara, umat Buddha di Lombok khususnya, semoga makin maju, makin jaya, semakin kompak di dalam persatuan, semakin semangat di dalam kebajikan. Semoga berkah Maha Puja melimpah kepada kita semua. Semoga semua sehat, berusia panjang, sejahtera, tercapai cita-cita yang baik, dan selalu dalam berkah Sampurattana Buddha Dhamma Sangha. Sabi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.